Pierre. Umur gue tahun ini 29. Kesibukan gue karyawan swasta. Lo percaya zodiak gak sih? Dibilang percaya zodiak, percaya bahwa itu adalah pikiran orang zaman dulu. Jadi mungkin itu udah dijadikan ilmu orang zaman dulu itu ya. Jadi sebenarnya dibilang percaya bahwa orang zaman dulu itu pinter-pinter. Jadi tapi bukan untuk acuan ya, untuk pandangan aja. Beda ya acuan sama pandangan tuh. Acuan itu kan berarti kan harus ngikutin banget ya. Kalau pandangan itu kan kita kan bisa ngelihat berbagai sisi gitu. Dibilang percaya sih hanya percaya sebagai pikiran yang lain aja gitu. Terus zodiak lo apa? Zodiak gue kebetulan gue lahir Mei akhir. Jadi gue masuk di Gemini. Oke. Geminians. Yes. Apa yang lo tahu sih soal Gemini? Sifatnya, keburukannya? Untuk Gemini ini gue sebenarnya itu mencari tahunya itu udah lama ya. Jadi sebenarnya gue cuma ngambil intinya aja dan yang gue ngerasa relate aja gitu. Gemini itu lebih ke bisa diibaratkan kupu-kupu gitu. Jadi dia tuh suka hinggap di berbagai macam bunga gitu dan suka terbang aja bebas gitu. Gemini tuh nggak bisa diatur, susah diatur sebenarnya. Insting untuk bebasnya tuh tinggi gitu. Tapi di saat dia hinggap di suatu bunga dan dia ngerasa itu memang buat dia pasti akan tetap di situ untuk waktu yang lama gitu. Itu yang gue relate sampai ke gue sekarang tentang Gemini dan diri gue sendiri. Oke. Sejak kapan sih lo percaya soal ramalan zodiak? Nah itu sejak kapan tuh? Sebenarnya dari muda tuh. Sekarang gue juga masih muda sih. Dari muda tuh, dari SMP gue udah suka baca tentang hal itu, tertarik dengan hal itu. Jadi gue tertarik karena SMP itu kan zamannya masih ada MTV. Anjir jadul banget gue. MTV, terus majalah gitu. Jadi belum yang main sosmed banget, sosmed paling Facebook. Jadi bacanya tuh sekitar yang ada ramalan zodiak di majalah gitu kan. Jadi gue tertarik aja pengen tahu. Tapi untuk mendalami lebih ngebaca tentang zodiak seluruhnya itu kan ada 12 tuh ya. Kita ngomongin zodiak Nordik ya, Eropa Utara itu. Sama Yunani ya. Ya gue agak sedikit burem. Jadi kita ngomongin yang itu yang dari Januari sampai Desember itu ya, berdasarkan tanggal lahir. Jadi lebih mendalaminya itu semenjak SMK kali ya, SMK karena gue kejuruan. SMK gue lebih mendalami, pengen tahu aja, penasaran aja sih. Apa sih? Karena itu mungkin juga salah satu pencarian jati diri ya. Selain ngenalin diri, mungkin ada pandangan dari zodiak juga gitu yang bisa mungkin gue ada positifnya juga kan, soalnya zodiak itu yang kalau yang gue baca itu ada sugesti positif di setiap semuanya, nggak ada namanya sugesti negatif sebenarnya. Cuman kalau dibilang kekurangan, semua orang juga punya kekurangan juga gitu. Jadi ya lebih mendalamnya di SMK, terus lulus juga sudah membiasakan diri aja, nggak terlalu nyari-nyari banget karena cukup tahu aja sih intinya gitu. Oke. Kalau dulu berarti ngelihatnya di majalah ya? Iya, dulu di majalah dan dulu MTV juga ada sih. Setiap minggu tuh ada. Oh iya. Itu stay tune tuh ya? Iya, ya lumayan. Oke. Terus sekarang kan lagi zamannya maksudnya udah maju gitu kan ya? Berarti lo lebih sering browsing dan itu browsingnya di mana biasanya? Nah, kalau ke sekarang ini sebenarnya gue tidak terlalu mencari ya, tapi kalau kebetulan emang ada yang lewat sih senang aja bacanya. Untuk pandangan itu balik lagi pandangan sekedar iseng aja. Jadi kalau untuk zaman sekarang tuh lebih ke Twitter ya kan, Instagram. Itu aja sih paling. Ya itu aja.
itu sumbernya terpercaya atau emang random aja? Yang maksudnya menurut lo, oh ini vibes-nya bagus nih, ramalannya bagus semua, jadi gue follow, terus gue ikutin sugesti dari dia, atau gimana? Untuk hal itu sebenarnya terpercaya atau enggaknya sebenarnya sama aja sama yang gue baca dari SMP, dari SMK itu sampai sekarang pun sebenarnya sama aja. Jadi dibilang terpercaya ya sebenarnya kayak gitu-gitu aja. Mungkin ada juga yang anak indigo ya, bilangnya anak indigo yang ngomongin tentang hal itu juga dibilang terpercaya, ya sama juga sebenarnya dia dengan apa yang sudah gue baca sebelumnya. Jadi kalau dibilang terpercaya, gue cuman mempercayai di saat, ya itu manusia ya, mempercayai di saat dia pengen percaya aja gitu. Di saat itu relate sama dia, apalagi ya kan di saat itu dekat sama kehidupannya dia, pasti dia makin percaya akan hal itu. Tapi selama itu memberikan positif vibes, maksudnya kayak memberikan dampak yang positif, memotivasi lu untuk lebih baik lagi, pribadi yang lebih baik lagi, ya kenapa enggak gitu. Oke. Terus lu kan emang percaya sama ramalan zodiak nih. Terus apa lo ngikutin gitu yang soal informasi soal percintaannya, misalkan Gemini itu pantasnya berhubungan sama si Leo lah atau si Scorpio whatever, lu lebih ngikutin kayak gitu nggak sih, sampai sebegitunya nggak sih? Nah kalau dibilang ngikutin, balik lagi tadi gue bukan acuan tapi hanya pandangan gitu ya. Jadi sebenarnya gue percaya, dibilang percaya 100% enggak, tapi ada garis merahnya seenggaknya. Basically orang itu lahir dengan zodiak itu, lahir di bulan itu menurut kepercayaan gue, alam semesta punya dampak juga dalam kelahirannya dia. Di saat dia lahir itu, di bulan itu ya kan, mataharinya bagaimana, bulannya bagaimana gitu. Itu kepercayaan gue. Jadi untuk diaplikasikan ke percintaan dan kehidupan dan mungkin pekerjaan gitu, nggak terlalu saklek ya, nggak terlalu dipagerin sama zodiak gitu, enggak. Tapi gue mengalaminya memang 50-50 sih. Terkadang yang dituliskan di zodiak itu begini dan kenyataannya pun hampir mirip gitu. Tapi nggak gue, jadi misalnya nih Gemini tuh cocok sama Aquarius, Libra, Aries. Nah itu kan juga sebenarnya di zodiak itu pun juga, setiap zodiak itu ada elemennya juga ya kan, api, angin ya kan. Nah itu gue cocokologi aja gitu, kayak api sama angin ya kan, ya apinya makin gede gitu ya. Jadi terkadang itu cuman sebatas bahan omongan aja sih, bahan obrolan aja biar ada topik pembicaraan gitu kan. Nah gue aplikasikan ke percintaan tuh, contohnya ya kayak gue PDKT sama cewek misalnya nih, gue PDKT sama cewek, terkadang omongan zodiak itu juga masuk aja ke obrolan gue untuk mencari tahu dia gitu. Karena di saat gue ketemu sama orang yang bisa ngebahas itu juga, maksudnya dia juga seneng ngebahas itu, ya akhirnya jadi oh iya lu gitu ya, ternyata ada sebagian yang relate gitu sama dari zodiak dia, zodiak gue, dan maksudnya pelajaran zodiak itu yang orang-orang lain tahu, horoskop, zodiak, astronomi ya gitu. Jadi diaplikasinya lebih ke bahan obrolan sih sebenarnya. Itu bukan untuk nyari tahu banget bahwa oh lu Aries ya berarti kayak gini. Dan gue takut dia akan seperti Aries yang lain gitu kan. Enggak juga sih, tapi hanya sebatas supaya bisa mengenal dari komunikasi aja gitu. Oke, terus gimana circle lo mandang diri lo yang percaya sama ramalan zodiak? Ini kan kalau zodiak tuh sebenarnya idealisme ya. Jadi gue bisa membicarakan itu sama orang-orang yang sama idealisnya sama gue. Di saat idealisnya dia beda, walaupun sahabat gue sendiri, ya gue nggak terlalu ngomongin hal itu gitu. Sama aja kayak lu ngomongin agama gitu. Kita agamanya beda, ya ngapain lu bahas sesuatu yang akan malah nggak nyambung gitu. Jadi untuk teman-teman gue sendiri, sahabat-sahabat gue sendiri pun cukup tahu aja bahwa Pierre tuh suka ngomongin zodiak kayak gitu. Jadi kadang ya nggak kaget aja kalau gue mencantumkan Instagram gue dengan nama gue yang ada embel-embel Gemininya, ya kan, Twitter gue namanya ada Gemininya gitu. Kadang untuk nge-share pun juga gue enggak sih.
tapi sebatas kayak memperkenalkan aja bahwa gue ini seneng sama hal itu ya kan. Jadi di saat nanti orang lain atau orang baru yang mau kenalan sama gue, maksudnya kayak ada berhubungan sama gue ya kan, entah kerjaan, entah pertemanan gitu kan, jadi ya bisa intro lebih banyak gitu kan, kayak memberikan informasi aja bahwa gue tuh bisa ngomongin ini loh. Jadi di saat orang itu juga punya idealis yang sama, mungkin bisa tercipta komunikasi yang lebih fleksibel gitu sih. Seperti kayak bahan aja sih, bahan untuk kenalan aja sebenarnya gitu. Berarti nggak pernah ada yang didebatin ya, misalkan lo percaya banget dan temen lo enggak gitu? Enggak, untuk hal itu enggak pernah terjadi sampai perdebatan gitu sih. Enggak buat untuk lo harus kayak gini, enggak sih. Gua orangnya menghargai kepercayaan orang lain juga gitu. Pandangan lo terhadap orang-orang yang nggak percaya sama ramalan zodiak bagaimana? Pandangan gue, ya it's okay gitu, karena mungkin dia tidak dekat dengan hal itu ya kan, atau mungkin dia tidak membaca hal itu, atau mungkin dia memang belum membaca, atau memang dia nggak mau tahu gitu kan, atau memang juga dia diajarkan untuk tidak percaya hal itu ya kan. Itu kan balik ke pribadi masing-masing ya. Jadi untuk orang yang nggak percaya, nggak ada ngaruhnya buat hidupnya dia juga, nggak ada ngaruhnya buat gue juga. Jadi kan itu kan hanya sebatas tambahan aja ya, tambahan untuk gue bersosialisasi aja sih itu. Pilih ya salah satu, percaya zodiak, tarot, sio, atau golongan darah. Pilih satu ya. Oh, Pilih satu semuanya ya. percaya? Gue lebih ke zodiak dan sio sih sebenarnya, karena sio itu juga ilmu orang yang zaman dulu juga ya, memperhitungkan tentang waktu kelahiran. Tapi gue lebih ke zodiak sih, karena gue suka zodiak karena itu relate sama dunia mitologi Yunani gitu. Bagi yang seneng sama dunia perzodiakan, Skybar Apparel nih juga menjual baju yang bertema zodiak ya kan. Itu bisa dipesan di Shopee-nya Skybar, skybar.apparel. Bahannya bagus, kualitasnya tinggi, harganya terjangkau. Desainnya bagus-bagus banget. Dilihat aja dulu, dicek Shopee skybar.apparel. Bagi kalian yang nonton, jangan lupa like, share, subscribe juga channel YouTube-nya Retina Production Jakarta. Oke? Bye-bye. Ciao.